Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Linda Safitri di Aktivita Channel. Nah, di bincang-bincang pagi hari ini saya mempunyai salah satu topik perbincangan yang sangat menarik yang tentunya menjadi sumber motivasi dan sarana bagi para calon setiap individu ataupun pelajar yang ingin menjelajahi dunia organisasi secara berkelanjutan. Nah, pagi ini saya berada dengan salah satu narasumber yang tentunya sudah berkecimpung di dunia organisasi sejak dari 2017 hingga 2025. Tentunya sudah lama sekali pemirsa. Jadi sepak terjang atau pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, sebelum pada topik perbincangan, terlebih dahulu saya paparkan latar belakang dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, dia adalah seorang sekretaris umum IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama mulai dari Kabupaten Sumeneb hingga Kabupaten Camplong. Mengapa demikian? Karena pada 2017 ia duduk atau mondok di salah satu pesantren yang ada di Sumeneb yang menjadi awal ia memulai perjalanan organisasi seperti itu. Nah, ya setelah itu pada 2023 ke belakang dia sudah mulai terjun langsung ke lapangan atau lebih tepatnya menjadi sekretaris umum di Kecamatan Camplong seperti itu pemirsa. Baik, agar tidak menunda-nunda perbincangan hangat kita pada pagi hari ini, langsung saja kita kembalikan langsung dan untuk narasumber kita agar lebih akrab kepada pemirsa untuk memperkenalkan diri. Mungkin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mania. Saya berasal dari Desa Bancelo, Kecamatan Jangi, Kabupaten Sampang. Benar sekali perkataan dari host tadi bahwasanya saya itu pernah mondok di sebuah pondok pesantren yang ada di Sumeneb seperti itu. Saya memang sudah berkecimpung dalam dunia IPNU sudah sejak tahun 2017 di pondok dahulu. Terus setelah saya lulus dari pondok, saya melanjutkan masuk kembali di organisasi PAC seperti itu, pimpinan anak cabangnya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kecamatan Camplong. Baik, saya paparkan terlebih dahulu ya pemirsa. Nah, jadi IPPNU atau Ikatan Putri Pelajar Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti itu. Mungkin Mbak Nia bisa paparkan bagaimana pengalaman Mbak Nia sendiri selama menjalani dunia organisasi PPNU tersebut seperti itu. Apa yang Mbak Nia pelajari, pengalaman apa yang mungkin Mbak Nia terima? Mungkin saya selaku seorang pelajar yang baru-baru sekali masuk ke dalam dunia PAC atau dunia IPPNU itu sangat tidak pantas sekali untuk diwawancara seperti ini ya Mbak ya. Karena memang sebuah organisasi menurut saya yang benar-benar membekali diri saya itu adalah PAC atau IPPNU seperti itu. Selain saya dapat pengalaman baru, ilmu baru, saya juga insya Allah mendapat barokah dari Kiai Haji Hashim Asyari seperti itu selaku pendiri Nahdlatul Ulama seperti itu ya. Jadi selama saya masuk ke dalam dunia Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, saya merasa sangat-sangat terbekali. Saya merasa seakan-akan diri saya lebih dekat kepada Tuhan seperti itu. Karena mengapa? Karena di dalamnya kita itu bukan hanya belajar soal umum saja, namun ilmu agama yang di dalamnya itu sangat-sangat berpengaruh kepada diri ini seperti itu. Beberapa pengalaman yang pernah saya alami waktu itu ketika di pondok pesantren, waktu itu seperti ini. Kan anak pondok pesantren itu sangat susah untuk izin keluar kan Mbak ya. Nah, ketika saya ada acara IPPNU waktu itu, saya mencoba memberanikan diri dengan teman-teman. Waktu itu ketuanya ada, ketua saya itu, ketua IPP-nya waktu itu adalah Mbak Vina Tamar El Haris ya. Waktu itu kita mencoba memberanikan diri, izin kepada para nyai lah seperti itu untuk memberanikan diri mau izin untuk acara IPPNU seperti itu. Kita tuh sudah takut ya, karena kan kita anak pondok, kita gak mungkin loh kita anak pondok keluar, kan tidak dibolehkan seperti itu. Ternyata ketika kita pamit kepada kiai itu bukannya tidak memperbolehkan seperti itu, karena kan loh
Iya Mbak, berangkat gitu. Kalau acara IPNU IPPNU, silahkan Mbak berangkat seperti itu. Dari hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa memang organisasi IPNU IPPNU itu sudah benar-benar membuktikan bahwa di dalamnya itu benar-benar menjadikan sebuah organisasi keislaman yang memang benar-benar bermanfaat kepada diri kita, apalagi disertai barokahnya seperti itu. Baik. Seperti itu Mbak, seperti yang dikatakan oleh Ki Haji Hashim Asy'ari yang waktu itu, siapa yang seperti pepatahnya yang seperti ini, siapa yang mengurusi NU akan saya anggap sebagai santriku, dan siapa yang menjadi santriku akan saya doakan dunia akhirat beserta anak cucunya, seperti itu. Dari kata-kata seperti itu, siapa sih yang nggak mau mencari barokah loh ya, apalagi dari ulamanya langsung seperti itu. Jadi dari situlah saya lebih semangat lagi atau lebih aktif kembali dalam dunia IPPNU, karena memang hasilnya tidak sia-sia menurut saya, seperti itu. Baik pemirsa, mungkin bisa pemirsa tangkap ya terkait pengalaman organisasi Nahdlatul Ulama, atau lebih tepatnya yang Mbak Nia jalani itu adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi ini memang mencangkup nilai-nilai religius atau nilai-nilai yang berkaitan dengan agama Islam seperti itu. Hal ini menjadi satu peluang dan tantangan sendiri mungkin bagi Mbak Nia, karena pas ia menjalani organisasi tersebut ada di tengah-tengah pesantren waktu itu. Jadi menjadi suatu perjuangan tersendiri ya, karena harus adanya izin, adanya tantangan-tantangan lain mungkin dari hal-hal sekitar seperti itu Mbak Nia. Iya Mbak, karena memang mendapat izin keluar dari pondok pesantren, karena memang pondok pesantren dominannya itu kan di dalam pondok itu, nggak boleh keluar kayak gitu. Dulu itu sangat menjadi tantangan sekali ketika ada izin acaranya NU atau diundang acara apa di NU seperti itu. Itu juga menjadi sebuah tantangan buat kami para pelajar IPPNU waktu itu, seperti itu. Jadi memang selain menjadi sebuah kenangan ya, selain menjadi sebuah kenangan yang bisa kita ukit kembali suatu saat nanti ketika kita sudah berkeluarga, sama-sama berkeluarga, teman-teman sudah memiliki keluarga, saya sudah memiliki keluarga, itu bisa menjadi pembahasan atau topik ketika kita sedang reuni seperti itu. Karena memang perjuangan waktu itu tidak segampang yang mereka kira seperti itu. Jadi sangat seru lah, selain memang kami sudah mulai cinta lah seperti itu kepada IPPNU, kita juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita tutup ya Mbak Nia perbincangan pada pagi hari ini, mungkin Mbak Nia sedikit memberikan kesan dan pesan Mbak Nia terhadap para pemirsa yang menonton podcast pada pagi hari ini. Kesan dan pesan apa terkait organisasi tersebut? Kalau pesan saya itu untuk rekan-rekan mahasiswa yang memang saat ini sedang berkecimpung dalam sebuah organisasi seperti itu. Menurut saya, kalau untuk mahasiswa yang masih baru-baru lah seperti itu, misal masih semester 1, semester 2 maupun semester 3, boleh kalian mengikuti semua organisasi, tapi ingat tempat pulangnya nanti, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu Mbak, ikut memasuki semua organisasi dari UKK, UKM seperti itu. Tapi pada akhirnya saya pasti akan kembali kepada IPPNU seperti itu, karena memang sudah diamanatkan sejak dahulu. Berarti organisasi tersebut sudah menjadi satu rumah abadi mungkin bagi Mbak Nia sudah melekat di hati seperti itu. Baik pemirsa, mungkin pemirsa sendiri sudah bisa menangkap ya betapa cintanya narasumber kita terhadap organisasi IPNU IPPNU. Jadi hal ini menjadi sedikit bekal bagi kalian untuk menjelajahi atau memilah dan memilih organisasi apa yang tepat dari podcast pagi hari ini. Baik pemirsa, terima kasih atas bincang-bincang santai pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.